Iya benar. Ya mungkin seperti apa prosesnya kalau boleh tahu sampai akhirnya menikah itu kan keputusan yang besar ya gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan suami yang sekarang, apa sih ceritanya, bagaimana? Awalnya gimana Kak? Gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin itu doaku ya, Mbak. Aku juga nih minta maaf sebenarnya ngomong di sini tanpa persetujuan beliau ya. Tapi aku ngelihat di media tuh yang udah simpang siur banget gitu. Aku kasihan anak-anakku nanti kalau ngelihat di TV atau di medsos gitu. Aku tuh kayak nggak bener banget gitu loh Mbak ya. Jadi gini, aku yang anakku masih kecil-kecil, aku mau kerja juga kan si Kavi masih bayi gitu. Terus ya emang aku minta sama Allah tiap malam, aku minta, aku bilang gini, ya Allah, aku nggak mau sendiri, aku nggak bisa gitu ditinggal almarhum tuh. Kayaknya aku tuh udah hampa banget gitu ya. Gimana aku tuh ngebayangin ke depannya itu tuh bener-bener bingung gitu loh Mbak. Aku mau kerja, ibaratnya mau usaha atau apapun aku nggak punya modal gitu ya. Emang ada peninggalan almarhum, tapi kan aku nggak mau ganggu gugat itu punya anak-anak gitu ya. Aku nggak mau, aku hanya ngejaga apapun yang almarhum punya sekarang nih, punya anak-anak, aku hanya ngejaga. Terus aku nggak nyangka, demi Allah itu doa aku tuh cepet banget dikabulin sama Allah gitu. Tiba-tiba ada teman lama yang WA aku, jadi bukan orang baru Mbak, bukan orang yang datang tiba-tiba ada maunya atau gimana gitu, kasarnya material atau apa gitu. Temanku ini juga kerja, punya rumah juga, punya kendaraan juga. Jadi kadang nih di lingkunganku ini kayak ada fitnah kalau dia tuh kayak numpang hidup lah apalah sama aku, padahal enggak sama sekali. Justru aku yang belum nikah aja udah dinafkahi sama dia ya buat keperluan anak-anak gitu. Emang Pak Eko ngasih susu setiap bulan, tapi kan bukan susu doang ya Mbak kebutuhannya gitu ya kan. Ya Alhamdulillah aku juga makasih banget sama Pak Eko. Tapi aku udah bilang sama manajemen beliau kalau Bunda Neneng, Bunda aku tuh mau nikah insya Allah Bunda. Kata Bunda gini, emang bener Neng kamu mau nikah? Iya Bunda waktu itu bilang kalau aku udah nikah lagi berarti off ya transferan susunya. Ya aku nggak mau nanti Bunda tahu dari orang lain atau dari mana, kok Irma diem aja sih udah nikah transferan jalan terus. Aku nggak mau gitu, kayak gitu. Jadi aku ngomong sama Bunda, tapi udah lama itu. Nah berita kayak gini tuh emang aku juga nggak tahu ya gitu. Jadi nggak bisa, bener-bener nggak tahu kok bisa kayak gini, nggak nyangka gitu loh bisa kayak gini. Okay. Mungkin sejak kapan Mbak mulai dekatnya, terus karena terhitung kan gini, banyak orang yang heran karena baru 7 belum bulan lama, belum lama almarhum meninggal sudah menikah lagi. Mungkin seperti apa sih tanggapannya, kapan deketnya gitu? Sekitar anakku, jadi aku ngitung tuh dari anakku ini aja ya, 5 bulan anakku. Ya dia tuh masih perhatian, semangat gitu. Emang sih kita banyak saudara, tapi saudara kan punya keluarga masing-masing. Kita nggak bisa kayak sebelum aku deket sama dia, aku selalu gangguin adik iparku Dede. Kami sakit Om Jo. Adik iparku yang satu, Om Jo dia sakit gimana ya Allah. Aku nggak enak nih, udah malam telepon maaf ya, panas Kapi, abis diimunisasi gitu. Udah Kak, minum ini, minum itu. Aku nggak pernah WA Doli, demi Allah. Kalau soal anak sakit gitu. Cuma kalau imunisasi memang masih dari Doli, karena dari uang almarhum kan masih Doli pegang gitu. Ya wajar lah, aku lapor ke dia gitu. Dan yang sering nganter-nganter juga itu ada iparku yang satu, Om Jo sama Tante Dede. Anakku juga sekolah diantar jemput sama Tante Dede, adanya almarhum gitu. Oke. Selama ini juga kabarnya kan, kalau boleh tahu nih dari versinya Kak Irma sendiri, untuk kehidupan Kak Irma, maaf sebelum menikah,
di coverkah oleh Bang Doli atau seperti apa sih Kak? Jujur enggak sama sekali ya Mbak. Saya sampai bingung loh, buat ini saya hari ini makan, besok makan nggak ya gitu. Emang dia bilang kalau buat makan gak usah bingung katanya, makan soto. Apa kita harus makan soto tiap hari? Apa anak saya bakalan ngerti soto tiap hari? Kan nggak mungkin gitu. Jadi pendapatan soto emang lagi zaman segini kita maklum gitu. Dia bilang lagi sepi, kadang dapat sebulannya 200, kita dikasih ya udahlah buat jajan sharing gitu. Ya aku sih alhamdulillah, cuma ya emang sebulan juga nggak cukup kan buat kehidupan aku bertiga gitu, buat bayar listrik juga token loh. Token listrik itu mahal gitu. Gimana ya, kadang-kadang tuh aku kasihan sama sharing, ngeliat aku yang nangis. Aduh, mama nangis enggak kak gitu. Gimana ya ini aku gimana ke depannya gitu. Aku lagi mikir mau usaha apa, mau ngapain gitu. Anakku 2 ini masih kecil, yang satu juga udah ngerti, sharing ngerti banget, dia selalu ingat sama bapaknya gitu. Papa bisa nggak sih hidup lagi, kasihan mama nih pak dibully sama orang gitu. Coba kalau papa balik lagi, udah kayak sabar, gak apa-apa mama dibully, yang penting kalian enggak, aku gituin. Gak apa-apa, mereka menganggap aku buruk karena mereka nggak jadi aku kak. Coba kalau saudaranya, kakaknya, atau ibunya yang jadi aku gitu, gimana? Kalau cuma ngomong ini nikah buru-buru kebelet inilah itulah, ya Allah, itu bahasa yang sangat nyakitin aku. Balikin aja sama mereka gitu lah. Kayak gimana kalau jadi aku gitu. Irma, sedikit ada kabar juga bahwa pernikahan ini Kak Irma nggak bilang sama keluarga almarhum, itu seperti apa Kak? Itu nggak bener Mbak, jujur ya. Dari awal aja saya bilang nih, sekarang saya bilang gini nih. Doli bilang saya lamaran nggak bilang-bilang, dan dia bilang dia bangun tidur. Oke lah, dia memang waktu itu ada di situ, tapi jujur dia nggak tinggal di sini. Doli itu tinggal di rumah istrinya di belakang SMK 43 sana. Jadi ibunya di sini sendiri. Dia itu kesini cuma ada perlu apa, emang tiap hari. Tapi dia nggak tinggal di sini. Jadi gini, keluarga calon suami aku itu bilang mau main waktu itu, karena aku ulang tahun. Kebetulan waktu itu aku ulang tahun. Mungkin yang namanya gimana ya, pasangan pengen ngasih surprise apa-apa, aku nggak tahu ya. Kalau emang itu lamaran, aku pasti bilang dong sama saudara. Cuma aku bilang sama ibu, sama Umi, ibunya Doli. Umi keluarganya temanku mau datang, mau main, jujur ya. Terus sama kakak iparnya Doli juga tuh, ada iparku. Aku bilang, Om sih itu mau datang karena aku sama Doli pun jarang ketemu gitu kan. Terus kayaknya nggak penting banget gitu aku bilang sama Doli kalau Dong ini keluarga calon kakak mau datang, kayaknya pamer banget gitu, kayaknya gitu. Kalau emang orang kan ada yang suka, ada yang nggak suka kak ya, kayak gitu. Oke lah, tiba-tiba datang yang namanya keluarga, tahu-tahu rame bawa buket-buket gitu. Aku pun bingung ya mungkin ini emang rezeki aku kali ya, tahu-taunya lamaran gitu, datang sekalian lamaran. Ya alhamdulillah, jadi keluarga calon aku juga memperlakukan aku dengan baik banget gitu. Aku tuh bener-bener sedih gitu ya. Terus tapi aku yang mikir, ya Allah, aku bener-bener dikasih surprise ini, tapi aku menjelasin sama keluarganya almarhum gimana itu saat itu, kayak gitu. Memang aku cuma bilang sama ibunya Doli sama adik iparku 2, udah. Yang lainnya pun nggak ada yang aku bilangin, bukan cuma Doli doang. Setelah itu dia videoin dengan kata-kata yang kurang pantas kak, kurang pantas di IG, di WA. Emang statusnya emang aku nggak bisa lihat, tapi kan orang banyak, pasti kan nyampe juga ke aku. Katanya aku lah nggak pernah ke makam lah, apa aku kalau ke makam harus bilang sama dia? Apa aku maaf ya, aku nggak seperti dia yang bentar-bentar posting gitu. Aku orang biasa, bukan artis, bukan gitu. Makanya aku nggak perlu yang posting gitu di medsos. Lagi juga aku udah nggak punya IG. Iya. Terus dia bilang
aku pokoknya nggak ini banget sih, belum setahun gini-gini. Dia nangis bla bla, dia nangis, Doli emang kamu sesayang itu sama abang kamu? Kayaknya abang kamu juga dulu pernah curhat sama aku, nggak kayak gitu deh. Iya, nggak kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, mudah-mudahan tangisan kamu tuh bener ya, tulus gitu loh. Memang selama ini seperti apa sih Kak sebenarnya hubungan Kak Irma, almarhum, dan Bang Doli sendiri gitu? Kak, sebenarnya aku nggak mau buka Kak. Terakhir nih, terakhir almarhum curhat sama aku. Kalau dia itu dibohongin katanya sama adiknya sendiri. Aku nggak tahu, mungkin dia pernah curhat juga sama adiknya yang satu. Waktu itu pernah ngomong sama aku. Tapi aku juga nggak mau ini ya, sebenarnya nggak mau buka ini. Katanya, aduh Kak, aku sebenarnya nggak mau cerita ini Kak. Ya soal kerjaan gitu. Sampai almarhum bilang dia udah berani ngisep darah gua, kasarnya gitu. Itu demi Allah, demi Rasulullah aku sedih. Aku bilang terakhir keluarga almarhum tuh ya minta pelunasan uang ini kan, rumah ini kan almarhum beli ya gitu. Dan dia tuh sampai sedih banget, ya Allah, lagi nggak ada kerjaan gitu, mereka minta pelunasan. Aku lagi hamil 2 bulan. Demi Allah, aku takut banget Kak, takut keguguran itu anak aku saking stresnya gitu. Udah yang sabar, yang aku berpelukan bertiga sama Sherin sama papanya. Gimana ya Pak, katanya gitu. Udah, akhirnya dia bilang ini, ada Pak Ustadz yang mau bayarin dulu gitu. Ya udah, iya Pak, alhamdulillah. Tapi ternyata dia bohong sama aku. Almarhum tuh bohong. Kalau bilangnya Pak Ustadz yang mau bayarin dulu, iya nanti aku ada kerjaan nih, nanti mudah-mudahan aku bisa melunasin. Dan itu uangnya nggak dikit Kak gitu, lumayan gitu. Ternyata almarhum tuh pinjemnya bukan sama Pak Ustadz, dan malam dia dirawat di rumah sakit, pagi dia baru melunasin uang itu. Jadi rasanya bener-bener dia perjuangin rumah ini buat Sherin. Jadi ini aku lurusin, ini bukan rumah warisan dari keluarganya Doli gitu atau keluarganya Papa, dia beli sendiri gitu. Nah, mengenai soal rumah, soal kabar itu kan katanya Ipar minta untuk Kak Irma jika menikah memang benar diminta Kak Irma untuk keluar dari rumah ini gitu kan. Kak Irma sempat dengar juga atau seperti enggak? apa nih pendapatnya? Belum ada omongan kayak gitu. Katanya Kak Irma sempat nangis ketika disebut bahwa Kak Ipar nanti kalau beneran nikah ya jangan tinggal di sini gitu. Belum ada omongan kayak gitu. Saat ini mendengar gimana Kak? Karena dari pihak keluarga sana kan bilang ya kalau emang menikah ya harusnya jangan di rumah ini. Kalau rumah ini warisan dari keluarga mereka ya. Tapi ini kan keluarga, maksudnya rumah ini kan Bang Sapri beli di dalam pernikahan aku sama Bang Sapri. Berarti aku masih ada hak. Dan oke lah, misalnya pun kasarnya aku nggak boleh tinggal di sini, ini rumah anak-anakku. Anak-anakku masih kecil, butuh ibunya kan. Apa bisa Sherin yang baru umur 9 tahun jalan 10 tahun ngasuh adiknya di sini berdua gitu. Kalau suamiku nih ngajakin tinggal di rumahnya, dia juga punya rumah ya, di rumahnya, cuma si Sherin itu sekolahnya di Sidodol. Kalau dari rumah suamiku yang jauh, kasihan dong, capek nanti dia. Lagi juga aku bingung sama keluarga mereka tuh ya, kenapa nggak ada empatinya, maksudnya sama Sherin gitu. Padahal almarhum bapaknya Sherin itu sangat baik banget sama keluarganya, sama anak-anak mereka sangat baik gitu, sangat baik banget. Dan kalau mau ngusir aku, intinya di mana gitu loh. Coba deh nanya sama Pak Ustadz, benar apa enggak gitu. Aku diusir dari sini, ini kan rumah beli, bukan rumah warisan gitu, bukan warisan dari bapaknya mereka gitu. Oke. Kak Irma, sedikit nih supaya nggak terus memanas. Ada nggak sih keinginan Kak Irma juga gitu, dan sekarang dengan suami mungkin untuk ketemu, untuk ngobrol baik-baik sama pihak keluarga
Jujur ya kak, aku waktu itu sebelum nikah aku udah WA-in semua kecuali Doli. Memang aku akuin aku nggak WA Doli karena aku kecewa. Tiba-tiba aku ada di story yang waktu acara lamaran itu katanya ya seperti tadi aku bilang lah, aku kan perempuan kak, sakit lah hati aku digituin. Seandainya kakaknya aku nih, kakak kandungnya, apa dia tega aku sendirian gitu loh seumur hidup aku. Kalau dinafkahin mah nggak apa-apa, kan nggak dinafkahin gitu, ngasih sekedarnya aja dari warung. Itu pun dari bulan Maret sampai April nggak dikasih sampai sekarang. Buat Seri bukan buat aku mah ada yang nafkahin gitu, buat anak-anak aja, memang haknya anak-anak gitu. Tapi untuk keinginan ketemu keluarga yang lain supaya maksudnya untuk duduk permasalahan ini supaya nggak berkepanjangan. Ya, aku waktu itu sempat WA ada iparku tuh, aku bilang Om Uki, kakaknya Doli, nanti kalau aku udah nikah kita ngobrol Om. Iya kayak gitu. Waktu itu ada acara pun nggak ada ngobrol apa-apa gitu, cuma berapa orang doang ibaratnya yang ini sama aku, Umi, Tante Dede sama Om Jo yang negor aku, yang lainnya kayak udah gak kenal sama aku. Padahal di acara haul itu alhamdulillah suamiku bantu gitu patungan gitu, bukan Doli sendiri yang ini acara semua gitu. Cuma kan aku dengar di medsos dia bilang dia yang ngurus sendiri. Ya udah emang mungkin ngurus, tapi kan alhamdulillah aku juga bantu ya Doli, suamiku bantu gitu loh, bukan kamu aja yang ngurusin gitu, aku juga mikirin gitu. Nah, dari pihak suami sendiri gimana Kak Irma dengan adanya pemberitaan seperti ini gitu? Ada mencoba komunikasi juga atau seperti apa? Alhamdulillah ya keluarga suamiku tuh baik banget emang. Ya coba nenangin aku. Aku juga nggak tahu nih kalau ini mereka sampai tahu aku ngobrol kayak begini, aku juga nggak tahu. Kakak iparku yang Ade udah tenang aja, udah gini-gini yang nenangin, nggak ada yang manas-manasin. Keluarga mereka tuh bener-bener baik. Bukannya aku iniin keluarga baru aku karena aku udah nggak sama yang aduh. Aku pengen bilang Doli, kalau kamu pengen cari kerjaannya yang bener, jangan jual nama kakak mulu. Kakak salah apa sama kamu Dol? Salah apa Dol? Dari kecil kakak udah ingin kamu. Dari masih SMP aku nikah sama abangnya, dari masih SMP dia tadinya deket sama aku. Kakak masak apa? Ini masak ini Dol, ayo makan, ayo. Pas gede dia berubah, saya juga bingung kenapa dia jadi kayak gitu. Di belakang saya ngomongin saya mulu. Kalau saya mau dari dulu saya bilang sama almarhum, tapi saya pendem aja. Kak, saya pendem, saya diem aja, saya nggak mau saudara sama saudara berantem, nggak mau saya. Saya diem aja udah. Terus emang salah saya kalau di sini, saya juga nggak full tiap minggu di sini. Saya dari sekolah, ntar pulang sekolah ini tadi kan niatnya saya mau ke rumah suami, tapi karena kakak ini saya ngerti maksud baik kakak buat kebaikan saya juga sama anak-anak. Ya udah Kak, silakan datang Kak, nggak apa-apa. Biarpun efeknya besok gimana, udah Bismillah aja, yang terbaik aja. Memuncak rasa sedih, kecewa juga Kak. Pengen nggak sih kayak duduk bareng gitu sama Bang Doli mungkin? Aku nggak tahu Kak, waktu itu kita sering duduk bareng ngomongin soal ya almarhum juga waktu itu ninggalin bersangkutan yang inilah itu. Ya, aku makasih banget Doli, Om Jo udah bantu gitu, Doli juga udah bantu. Kakak terima kasih sama Doli. Doli tuh udah jadi ada yang baik, nggak perlu kayak begini gitu loh. Kakak selalu doain Doli biar Doli tuh banyak rezeki, banyak kerjaan, nggak usah ngejual-jual nama kakak. Gitu aja Dol. Mbak, mungkin balik lagi ke soal pernikahan nih. Boleh cerita nggak sih tepatnya kapan menikah, bulan apa kira-kira? Iya,
bulan Maret tanggal 6. Doli bilang itu 7 bulan. Doli matematikanya belajar di mana? Dari bulan Mei ke bulan Maret itu 7 bulan. Terus 10 bulan Doli. 7 bulan. Belajar lagi hitungnya ya. Sosok suami sendiri gimana sih Mbak sampai akhirnya bikin Mbak Irma tuh akhirnya menjatuhkan pilihan sama dia? Dia baik banget, dia mau tanggung jawab, dia nggak nerima aku aja, nerima anak-anak yang seharusnya juga anak-anak aku juga masih sebenarnya masih tanggungan keluarga almarhum kan. Bukannya kalau anak yatim itu nafkahnya harusnya dari keluarga bapaknya kan gitu. Tapi dia mau nafkahin sebelum aku nikah, udah nafkahin. Kakak mau beli ini, mau beli itu, kakak mau jalan kemana, mau jalan ke situ, menghibur. Karena dia tuh juga sedih mulu. Ayo kakak mau kemana kak, ayo aku ajak kesana kemari gitu. Dan nggak selalu pakai mobil nyeserin, dia juga punya kendaraan gitu. Jadi tolong jangan berprasangka buruk tentang suami saya gitu. Nah ini kan sempet tadi kan Mbak Irma bilang bahwa suami dianggap numpang hidup. Nah ya, mungkin kalau boleh kedengarannya di sini gitu. Ya mungkin kalau boleh menjelaskan suami itu background pekerjaannya apa sih Mbak? Ini udah ini banget ya Mbak, aku nggak bisa ngomong. Dia udah pesan banget kayak gitu, maaf ya. Nah tanggapan suami sendiri soal pemberitaan yang akhirnya kemana-mana, ada kemarahan nggak sih? Ya dia kecewa. Dia kecewa banget gitu. Aku di sini mau nemenin, aku di sini mau ngejagain anak-anak almarhum gitu, tapi tanggapan mereka malah kayak gitu. Kayak gitu mana? Sekarang gini aja nih Mbak ya, mana ada sih ya, jarang mau gitu. Laki-laki yang mau sama kayak aku gitu sendiri, anak 2 masih bayi loh, malam-malam bikinin susu. Coba aku disuruh tidur, dia yang bikinin susu, makan apa disuapin, dia yang ngomong, bantuin ngomong. Jarang banget laki kayak gitu. Ya makanya setelah dia, ya aku juga nggak langsung nerima, lama lah dia deketin aku. Ya udahlah, mungkin ini yang terbaik dari Allah gitu. Emang ini doa aku, ya benar-benar dikabulin. Aku emang mintanya cepet gitu. Aku nggak bisa lama-lama sendiri, bingung aku ke depannya. Yang tadi aku bilang gitu Mbak. Sampai akhirnya jadi omongan tetangga nih Mbak. Pertama kali tuh momennya kapan kalau boleh tahu? Ya sejak aku deket, sejak keluarga almarhum izinin dia ke sini, ya udah langsung jadi omongan tetangga. Sejak keluarga almarhum mengizinkan dia ke sini, berarti memang sudah ada izin dari keluarga almarhum. Jujur aku ngomong sama adik aku, tapi bukan Doli, memang bukan Doli aku ngomongnya. Aku bilang, Om, aku udah punya teman, aku bilang deket, tapi aku nggak tahu sih nih gitu. Aku beneran ini nggak sama dia gitu, cocok apa enggak ya. Aku ngejalanin aja sih, aku lagi ngejalanin gitu. Terus kata adik aku, ya udah Kak, nggak apa-apa, Bismillah aja. Mudah-mudahan yang terbaik buat anak-anak juga. Terus aku kan sering keluar gitu ya. Aku nggak enak gitu kalau dia kesini gitu. Aku keluar ketemu di mana makan apa, dia jemput di depan, di warung jemputnya juga. Terus adik iparku bilang gini, Kak, diajak ke rumah aja gitu. Yang penting di ruang tamu aja, pintu dibuka gitu, di lebar-lebar. Oke, aku bilang gitu. Iya, aku juga bukan anak kecil yang nggak tahu sopan santun gitu loh ya. Nah, omongan tetangga sendiri kayak gimana sih sejauh ini yang Mbak Irma tahu? Omongan tetangga tuh yang seberapa udah sampai jauh? kedengeran ke Kak Irma? Itu banyak banget omongan yang nyakitin. Aku nggak perlu ngomong itu, nggak usah diinin. Sakit banget emang. Ya udah biarin. Mudah-mudahan dosa aku diambil mereka gitu aja, ditransfer jadinya dosa aku transfer ke mereka ya. Mbak, kabar mobil almarhum yang katanya ada di rumah suami, mungkin gimana nih tanggapannya? Iya, itu di sini parkiran mahal Mbak. Parkiran mahal 700.000 sebulan. Dipakainya jarang ya kan, karena dulu kan almarhum kan pakai buat kerja kan. Nah, dipakainya jarang, jadi kita ngerawat aja.
Terus Doli bilang udah nggak bisa bayarin uang parkiran dari warung soto gitu. Kak Irma, Doli udah nggak bisa bayarin uang parkiran dari warung soto, gimana ya, aku bilang. Nah, kalau aku nawarin udah di rumah aja gitu, di parkiran bisa gitu, di rumah bisa gitu. 700.000 daripada buat parkir, mendingan buat beli susu anak gitu. Ya itu kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak ada maksud yang gimana-gimana. Kalau mau lihat boleh, di rumah suamiku masih ada mobilnya. Berarti ditaruh di sana Iya. pure memang untuk mengurangi Mengurangi biaya. pengeluaran gitu. Oke. Mbak, mungkin dari mertua sendiri gimana? Kan si Duli kan bilang bahwa sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Mbak Irma sejak Maret nih. Aku Sama Duli. Maret. Sejak Maret terakhir komunikasi dia tuh terakhir sama Mbak Irma tuh Maret. Oh iya, ya itu karena dia yang tadi aku bilang, dia umumin aku di medsos, aku kecewa. Terus aku ngapain WA dia? Gak perlu lah. Tapi hubungan sama mertua sendiri, Alhamdulillah Umi baik banget. Uminya Doli, ibunya Doli baik banget, demi Allah. Umi makasih banyak. Umi tuh udah tetap baik sama Irma. Tetap nganggap Irma anak Umi. Terima kasih banget, Umi selalu baik sama Irma. Umi berarti menerima kondisi saat Iya, ini. Umi malah doain Irma, mudah-mudahan langsung ya. Umi mah nggak bisa bantuin, Umi nggak bisa menjamin cucu, Umi juga sendiri. Iya Umi, Irma tahu Umi tuh sendiri, Irma nggak minta, Irma nggak mau ngerepotin Umi gitu. Sebenarnya kan kayak begini aku juga nggak mau ngerepotin keluarga almarhum, tapi mereka malah kayak tanggapannya kayak gini gitu loh Kak.